angiografi kepala dan leher maksudnya itu ya brain dan karotis ya di leher sama di dalam intrakranial atau dalam kepala. Nanti kita bahas tentang apa itu ya pendahuluannya, kemudian definisinya, teknik multidetektor, indikasi dan contoh kasus. Nah, gini ya. Bentar ya. Ya, jadi seiring dengan perkembangan teknologi, maka pencitraan di bagian otak itu makin meningkat ya, makin lebih detail lagi saat ini. Dan karena kemampuan untuk membuat irisan pada CT scan itu makin tipis, kemudian kan perkembangan itu mulai dari apa saja, mulai dari meja pemeriksaannya, kemudian gentrinya, detektornya, ya akhirnya apa? Data yang didapatkan itu jauh lebih banyak. Ya, contoh CT scan 64 slices itu 64 irisan per gentry rotation. Jadi luar biasa ya. Data yang didapatkan cukup banyak. Nah, pertanyaannya begini, kalau misalnya punya CT scan yang 16 slice, apakah bisa dipakai CT angiografi? Bisa, bisa saja. Tapi memang proses pengerjaannya itu dia lama, ya. Tentu radiasinya lebih tinggi. Nah, rotasi gentry itu bisa sampai 0,33 detik dengan ketebalan 0,5 sampai ke 0,6 mili. Nah, metode visualisasinya terserah kita mau 2D, 3D karena data itu berbentuk volume. Maka ketika kita membuat rekonstruksi itu nggak ada masalah. Ya, jadi tidak ada data yang miss, tidak ada data yang hilang ya. Kalau slice itu sudah tidak bisa dipakai untuk CT angiografi. Nah, ada kondisi tertentu yang saat ini yang Anda harus sudah memahami pekerjaan radiografer yang merupakan ujung tombak pelayanan diagnostik. Jadi saat ini setting profesi Anda itu tidak lagi misalnya membuat foto X-ray saja yang foto toraks, terus kemudian BOF atau foto abdomen itu sudah masa lalu sebetulnya ya. Itu masih dikerjakan, tetapi saat ini fungsi penting radiografer diantaranya adalah ikut terlibat di dalam pelayanan emergensi. CT angiografi dikerjakan di tempat-tempat emergensi untuk brain ya, untuk head and neck, karena dia masuk di dalam protokol untuk stroke. Jadi pasien stroke sekarang ini kalau dia datang ke IGD kemudian masih dalam waktu misalnya kurang dari 4,5 jam, itu masih golden period, masih waktu emas, waktu baku emas, maka dia di CT scan. Bila dia dicurigai ada pembuntuan pembuluh darah besar, maka harus segera dilakukan CT angiografi. Itu sudah paketannya. Ya. Oke. Nah, saat ini CT scan itu sudah ada dual energy 512, 128 gitu ya. Dan setiap fase arteri, venus, parenkim, diri itu bisa dilakukan semua. Jadi fase itu tergantung kita kapan menekan tombol X-ray-nya. Ya, kapan dia diambil gambarnya. Dan vaskuler itu memang membutuhkan teknik yang khusus, yaitu pekerjaanmu. Nah, apa itu cerebral angiogram atau CTA? Yaitu satu yang pemeriksaan yang dilakukan dengan X-ray ya, untuk melihat pembuluh darah yang ada di leher dan kepala,
Tujuannya adalah untuk melihat apakah dia ada sumbatan, kemudian terutama ya kalau untuk emergensi yang di IGD itu, kalau stroke pembuntuan, itu artinya Anda ditugasi untuk membuat gambar pembuluh darah yang buntu. Tapi bila dia jenisnya itu stroke perdarahan, maka harus bisa mengidentifikasi perdarahannya itu seperti apa, pembuluh darahnya itu. Kenapa kok dia bisa berdarah? Nanti saya akan tunjukkan. Nah, tekniknya menggunakan multidetektor CT angiografi. Ya. Jadi, data yang didapatkan dari irisan transversal atau aksial itu dibuat rekonstruksi. Rekonstruksinya seperti apa? Kalau sekarang sudah enak banget. Mau 2D bisa, mau 3D bisa, MIP, MPR, to detect ya, tebel, atau VR. Ya, itu terserah kita. Nah, radiografer itu seharusnya memiliki standar untuk menunjukkan gambar. Ya, jangan kamu menggantungkan pada dokter. Ya, apalagi kalau dokternya nggak paham, ya lebih parah lagi. Ya, harusnya Anda punya standar. Standarnya kalau membuat CT angiografi seperti apa, dan nanti kami akan mengaplikasikannya. Ya, nah, keberhasilan pembuatan CT angiografi itu memerlukan pemahaman tentang fisiologi. Ketika pembuluh darah kubiti dimasuki pembuluh darah vena ya, intravenus dia melalui vena kubiti di lengan kita, kemudian dia masuk jantung, kemudian dia kan dialirkan ke karotis. Nah, waktu yang tepat untuk menunjukkan dia arteri itu ada, kecepatannya ada, makanya kapan X-ray dinyalakan itu ketika kontras itu optimal. Ya, kontras itu mengisi penuh di arterinya. Nah, seringkali kalau kita memainkan dengan CT scan 16, 64 tuh seringkali juga terlambat. Ya. Bahkan 128 tuh radiografer juga seringkali juga terlambat meskipun dia cepat ya. Harusnya kalau kita minta arteriografi itu artinya arteri yang kelihatan. Kalau Anda terlambat, venanya keisi. Nah, itu sangat tidak baik untuk evaluasi. Nah, kalau kita minta CTV, ya, baru Anda ambil agak terlambat. Kan ada hitungannya kapan dia fase arteri, kapan fase dilate arteri, kapan fase venous, kapan fase parenhim, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh gambar CT angiografi yang bagus, ya. Jadi ini fully arteri. Kita tidak dapat gambar venanya. Ya, karena secara pengertian memang CT angiografi itu adalah pemeriksaan pembuluh darah arteri di daerah kepala leher menggunakan CT scan dan bahan kontras. Jadi kalau misalnya ada permintaan CT angiografi tanpa diberikan obat kontras, ya nggak mungkin, nggak bisa. Karena gambar pembuluh darahnya itu harus diisi dengan obat kontras. Nah, apakah pemeriksaan prekontras itu diperlukan? Sangat. Kenapa? Karena kita juga harus menilai kalsifikasi yang ada di dinding pembuluh darah. Ya, jadi prekontras kemudian diberikan obat kontras. Nah, sasarannya apa? Ya, pasien-pasien dengan kelainan arteri kepala leher. Pertama, untuk evaluasi stroke iskemik. Yang kedua, screening aneurisma intrakranial. Yang ketiga, penilaian malformasi vaskuler. Yang keempat, evaluasi vaskular pada tumor. Jadi, meskipun itu tumor, tetap dibuat fase arteri. Kenapa? Karena tumor-tumor itu perlu diidentifikasi pembuluh darahnya. Nah, nanti kita bisa mengerjakan pembuntuan pembuluh darah di tumor itu agar nanti pada saat operasi tidak berdarah. Ya, jadi ini penting semuanya. Oke, baik. Nah,
Sekarang image CT kepala leher itu harus sesuai standar. Apa standarnya? Yang pertama, area pemeriksaan itu sesuai. Apa itu area pemeriksaan sesuai? Anda lihat di sini, arkus aortanya tampil dengan baik. Ya, kemudian ini subclavian arteri. Ya kan? Nih, kanan kiri. Ini kalau kita perhatikan bahwa karotis, ini common karotis kiri, ini kanan. Ya, common karotis yang kanan itu dapatnya dari subclavian arteri. Kemudian ini vertebral arteri, ya juga dari aorta. Jadi cabang-cabang ini harus ditampilkan semua dengan baik. Apa kepentingannya? Ya, kepentingannya melihat apakah di pangkal ini ada pembuntuan atau tidak, ada penyempitan enggak. Ya, ini bagian-bagian penting. Tempat keluarnya, tempat percabangannya ini namanya bifurkasio. Ini harus ditampilkan karena di sini sering terjadi pembuntuan. Kemudian ini karotis yang ini ya, ini karotis interna. Ya, karotis interna. Jadi bagian-bagian ini harus ditampilkan. Kalau Anda misalnya memulai gambarnya di sini tanpa ini digambar, itu tentu ada yang salah. Berarti Anda tak paham apa itu area pemeriksaan. Ya. Yang kedua adalah kualitas image yang baik. Nah, ini menyangkut juga dengan software, ya, kemampuan alat, itu. Kemudian kontras vaskular dengan struktur sekitarnya seperti apa? CT scan memiliki kelebihan dibanding MRI, ya, karena CT scan itu kita bisa melihat dindingnya dengan baik, ya. Misalnya ada penyempitan, yang menyebabkan penyempitan itu trombus dengan tanda-tandanya, bagian-bagian trombusnya seperti apa, itu bisa ditunjukkan dengan baik. Ya, berbeda dengan MRI yang hanya menampilkan aliran. Evaluasi dinding CT scan jauh lebih mudah. Ya, tentu kita tidak menghendaki adanya artefak. Artefak itu sebaiknya memang dihindari. Apa boleh dibukakan ya? Panas aku. Oke, sekarang area pemeriksaan. Area pemeriksaan di mana saja? Tadi arkus aorta, arteri komunis kanan dan kiri ya. Ini ya. Kalau tadi Anda lihat ini MIP. Ya, maksimal atau minimal intensity projection. Kalau ini volume rendering. Nah, dengan volume rendering lebih jelas lagi ya mana pangkal dari pembuluh darah itu bisa ditampilkan dengan sangat baik. Ya, di sini arcus aorta, common carotis, ini terlihat ya, ini kiri, ini kanan. Kemudian bifurkasionya, di sini bifurkasio, ya. Kemudian cabang-cabang karotis eksterna, ini yang eksterna, ini yang menuju ke dalam otak yang disebut interna. Karotis interna. Nah, kualitas image CTE kepala terbaik untuk apa? Identifikasi kalsifikasi, adanya trombus, apakah ada pelepasan dinding yang disebut diseksi. Jadi, orang-orang yang sudah berusia itu dinding pembuluh darahnya tebal, kemudian di dalam ketebalan itu robek, itu yang disebut diseksi. Kalau kita sudah bisa menunjukkan gambar itu dengan baik, maka para dokter itu bisa memberikan informasi yang baik pula. Kalau terjadi diseksi atau tadi robekan dinding yang ada trombusnya tadi, maka dokter tidak akan mengerjakan tindakan intervensi karena itu merupakan kontraindikasi. Nah, kalau kamu gambarnya nggak kena, ya kami nggak bisa identifikasi itu. Ya, yang kedua, kontras vaskular dengan struktur sekitar itu bisa dibedakan dengan sangat baik. Seperti ini kan ada pembuluh darah, struktur sekitarnya kita tidak
mengganggu di situ ya. Nanti kita akan lihat tadi di contoh judul kuliah ini tadi kan ada gambar struktur tulang, struktur otak, kemudian ada pembuluh darah. Tentu kalau kamu bisa gambar seperti itu, para dokter pasti senang. Sampai saat ini kami itu gambar sendiri yang bagus-bagus itu. Ya, seharusnya porsi kalian gitu. Ya, tanpa artefak tidak ada yang terpotong. Ini penting ya. Oke. Nah, sekarang ada yang disebut CT angiografi fase tunggal dan multifase. Apa artinya? Kalau fase tunggal itu berarti satu fase ini saja arteri diambil semuanya. Nah, yang dimaksud multifase itu berarti dari waktu ke waktu itu diambil gambarnya. Ya, nanti saya tunjukkan videonya. Oke. Ini adalah gambar CT angiografi di dalam otak kita. Ketika diambil gambar secara aksial. Ini adalah karotis interna, ini middle cerebral artery kiri, ini sebelah kanan, ini posterior cerebral artery. Jadi gambar pembuluh darah ini harus Anda tunjukkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, fase tunggal itu sistem skor kolateral leptomenial. Maksudnya begini. Jadi kalau kita gambar di dalam satu fase ini, maka yang kita nilai itu pembuluh darah di tepi-tepinya itu hanya satu fase saja. Ya, misalnya early arterial phase, selesai. Atau delayed arterial phase, selesai. Hanya satu-satu itu saja. Tapi kalau kita membuat multifase, setiap fase, ya, mulai early arterial phase, kemudian arterial phase, delayed arterial phase, early venous phase, delayed venous phase itu dapat semua. Karena di tempat itu dikerjakan CT scan terus-menerus. Ya, namanya 4D CT scan, real time. Ya. Jadi kalau kita ingin menilai seberapa jauh kolateralnya ya agak kurang akurat ya karena resolusi temporalnya. Nah, seperti ini multifase. Penilaian aliran darah kolateral, pengisian arterial, darah ischemik dibandingkan dengan kontrol. Lihat di sini dibandingkan dari waktu ke waktu. Dengan teknik ini maka nanti akan bisa dinilai. Lihatlah bahwa di MCA sebelah kiri dia warnanya dikasih warna biru. Berarti ini fasenya dia sudah agak lambat ini. Ya, di sini sudah terisi banyak, pembuluh darah di sini hanya sedikit. Berarti ini kolateralnya kurang baik. Nah, sekarang bagaimana dengan pengaruh kecepatan CT scan? Untuk evaluasi arteri daerah basal, scan rate sekitar 100 mm harus di cover. Ya, di daerah bawah. Ya, dengan detektor 4 row pada ketebalan 1 mili, pitch 1,5, waktu rotasi ganti setengah detik, volume yang didapat sekitar 9 detik. Waktu transit 5 detik belum cukup untuk menghindari vena. Ya, kalau dia 4 row ya kecil sekali. Saat ini sudah 512 ya, jadi ini ya. Jadi memang kalau 16 detektor ketebalan 0,75, pitch 1,5, waktu rotasi 0,5 detik dengan range yang sama di cover dalam 3 detik di atas waktu transit arteri venus. Maksudnya begini. Jadi kalau kalian menggunakan kecepatan CT scan yang 16 slice, 64 slice, 128, 512, dual energy, itu pasti berbeda. Kecepatan yang ditimbulkan pada 16 slice dan 512 tentu berbeda ya. Kecepatannya kalau yang multidetektor 512 itu lebih tinggi dan gambar coveragenya juga lebih panjang. Ini ya. Panjang pemeriksaan arteri karotis mulai dari arcus aorta sampai suricul venosus memerlukan sekitar 250, jadi 25 cm. Dari arcus aorta sampai habis ini sekitar 250 ya. Diperlukan 21 detik pada 4 slice, 7 detik pada 16 slice, 4 detik 64 dan seterusnya. 18 512 lebih cepat lagi gitu. Ya.
Oke, sekarang pengaruh spatial resolution. Spatial resolution sebagian besar ditentukan oleh geometris detektor dan convolutional kernel. Ya, bukan dengan menguatkan jumlah detektor tapi plain resolution. Nama saja resolution, ya kan? Keuntungan utama dari jumlah detektor yang lebih tinggi adalah resolusi yang lebih tinggi, ya, melalui penurunan ketebalan dari detektor single dari 1 sampai 1,25 pada CT scan 4 slice menjadi 0,5 sampai 0,6 pada 64 slice. Ya. Saya pun di 128 juga menggunakan 0,6 mili. Ya, 0,6 mili yang kita gunakan. Tapi hasilnya juga seperti tadi yang bagus ya. Jadi data yang plain resolution itu data isotopis bisa menkonstruksi citra dalam plane terpilih tanpa kehilangan spatial resolution dan minimalis. Maksudnya begini, tidak ada daerah yang tidak tergambar, gitu ya. Tidak ada yang kehilangan spatial resolution. Ya, jadi minimalisasi dari partial. Ini istilah-istilah teknis yang mungkin kalian lebih pintar dari saya. Yang jelas itu bahwa CT angiography itu harus memperhatikan plane resolution. Mengapa demikian? Kita berharap bahwa data itu isotropis. Ya. Jadi kalau ini aplikasi pada CT angiography pada 64 slice 0,6 mm ini biasanya yang digunakan 120 kV 140 mA. Ya, FOV-nya 120 mili. Medium besar kernelnya 0,6 0,7 mili dan through plane resolution setengah sampai 0,7 mili. Nah, injeksi bahan kontrasnya bagaimana? Saat ini saya menerapkan 4D CT scan karena pasien-pasien untuk kasus-kasus yang emergensi menggunakan CT perfusi itu hanya 35 mili. Bisa dengan 300 iodinnya 300 miligram per liter. Ya, jadi kita tidak terlalu ini kita menggunakan referensi yang lama ya, tapi yang baru itu sudah 35 mili. Nah, laju kontrasnya 4 sampai 5 mili per detik ya. Ditambah larutan fisiologis 20 mili biasanya ya. Tentu dites bolus dulu. Kemudian rekonstruksi citra bagaimana? Rekonstruksi citra itu sebaiknya memang noise-nya citra itu bisa direkonstruksi lebih tebal sedikit dari kolimasi detektor. Misalnya dengan ketebalan 0,75 dari dataset yang diperlukan pada kolimasi detektor 64 kali 0,6 mili. Ya, ini terutama bila kita menggunakan 3 dimensi. Kalau kita terlalu tipis memang enggak kita bisa menggunakan lebih tebal. Bentar ya. Maaf ya, sebentar. Oke, sekarang kita coba untuk melihat ya nanti sebentar. Ya. Kemudian image processing teknik ada beberapa cara ya, beberapa teknik MPR, MIP, surface rendering atau volume rendering. Ya, dengan segmentasi, vessel analysis tools, 2D fungsi transfer dan bone subtraction CTA. Nanti saya tunjukkan gambar-gambarnya supaya kalian lebih ini. Nah, aplikasi klinisnya apa?
Tadi penyempitan pembuluh darah karotis, penyempitan pembuluh darah intrakranial, ada trombosis vena. Nah, kalau klinis menunjukkan trombosis vena, maka saudara-saudara tidak bisa membuatnya hanya fase arteri. Fase venanya juga harus dibuat. Ya, kemudian malformasi pembuluh darah aneurisma. Ini contoh irisan transversal atau aksial pada saat kontras masuk di arteri. Kita lihat di sini, harusnya pembuluh darah itu ya bulat. Bentar ya, bentar. Oh. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, ada pembuluh darah itu yang dindingnya tebal. Kemudian ada gambaran dua lubang kecil ini yang warna putih. Itu kalau kita buat rekonstruksi itu seperti ini. Artinya apa? Ada robekan di dinding. Ya, ini robekan di dinding. Ini informasi ini sangat penting sekali. Dokter intervensi tidak akan masuk ke sini, tidak akan mengerjakan. Kenapa? Kalau kateter masuk ke sini, robekan ini bisa lepas. Kalau robekan ini, robekan di dinding pembuluh darah ini lepas, orangnya habis dikerjakan digital subtraction angiography DSA, orangnya stroke. Ya, jadi lepasnya dinding yang robek ini ikut pembuluh darah naik ke atas ke otak, otaknya nanti buntu, nggak bisa dapat makan. Ya, jadi itu pentingnya radiografer membuat gambar yang bagus supaya mudah dideteksi oleh dokter radiologi. Berikutnya, ya. Jadi ini dikonfirmasi dengan pemeriksaan digital subtraction angiography memang benar ya. Ya, jadi digital subtraction angiografinya tidak akan otek-otek di sini. Dia cuma disemprotkan dari bawah untuk bisa menunjukkan di sini. Kalau dia kateternya masuk di sini, ya itu yang risiko lepas. Ya. Nah, ini juga di kondisi yang lain adanya stenosis seperti ini. Ini kalau di iris transversal. Lihat, CT angiografi bisa menunjukkan dinding pembuluh darah dengan baik. Di sini DSA hanya menunjukkan lumennya saja yang diisi bahan kontras. Jadi itulah kelebihan dari CT angiografi. Saat ini untuk pekerjaan pembedahan atau pekerjaan dengan DSA itu para dokter biasanya saat ini ya trennya itu adalah minta CT angiografi. Kenapa demikian? Karena CT angiografi memudahkan mereka untuk melakukan pembedahan. Ya, ini salah satu contoh pembuluh darah yang sempit, yang buntu di middle cerebral artery kiri. Ya, ini di sini pembuntuannya dan betul ketika dikerjakan DSA ada penyempitan. Nah, ini juga demikian. Pada CT scan tanpa diberikan obat kontras terdapat hypertension di sini. Nah, pada saat diberi kontras, ya menunjukkan CT angiografi, di sini terjadi pembuntuan. Dampak dari pembuntuan kita lihat pembuluh darahnya sepi di daerah ini. Jadi saudara-saudara, pemeriksaan ini sangat-sangat berguna untuk menolong pasien kita yang stroke. Nah, ini pasien yang perdarahan di otaknya, ini di daerah talamus. Kenapa orang ini terjadi perdarahan? Kita melihat ternyata ada namanya venous thrombosis. Ini daerah pembuluh darah balik, jadi puling dari vena, namanya sinus. Sinus yang buntu di sini yaitu sinus rectus.
Ya, kemudian internal cerebral vein, ini semua trombus yang mengisi di venanya, yang ini sumbatan ini menyebabkan adanya perdarahan di otak. Ya, jadi dengan pemeriksaan CT venografi, ya artinya lebih delay daripada arteriografi, kita bisa menunjukkan adanya trombus-trombus yang mengisi vena. Ada kelainan lain yang disebut dengan AVM, arterial venous malformation, yaitu suatu kelainan di mana antara pembuluh darah arteri dan vena terdapat hubungan langsung. Ya, jadi ini ada arteri yang membentuk seperti krualan cacing di situ. Ya, kemudian venanya ini besar, ya venanya besar, namanya draining vein. Jadi apa tugas kita? Tugas Anda membuatkan gambar baik, kamu yang menganalisis. Tugas dokter radiologi untuk mengidentifikasi yang disebut feeding artery, mengukur besarnya yang disebut nidus. Ya, ini nidus, gerombolan ini namanya nidus. Kemudian mengidentifikasi vena yang keluar dari kelainan itu yang disebut draining vein. Nah, gambar yang bagus itu bisa ditampilkan ketika radiografer membuatnya pada timing yang pas, pada daerah yang pas. Ya. Nah, ini contoh kalau kita kerjakan MIP pada AVM. Ya, kita identifikasi pembuluh darah feeding arteri yang kasih makan dari middle cerebral artery yang kiri, kemudian kita lihat draining-drainingnya ke arah korteks di sini, ya. Di sini ada AVM. Orang-orang dengan AVM itu bisa datang tidak sadar atau dia kejang atau ya ada kelumpuhan misalnya. Ya, biasanya orang muda, orang dewasa muda. Kenapa orang ada AVM? Bisa sejarah masa lalu karena pernah infeksi, kemudian antara arteri dan vena punya hubungan langsung. Seharusnya dari arteri, nanti arteriol, sampai nanti ke apa namanya pembuluh darah yang paling kecil baru menjadi vena. Nah ini enggak, dari arteri besar ke vena besar, maka akan terjadi namanya arterial venous malformation. Ya, ini pasien yang dengan AVM dengan pembuluh darah vena yang ke sinus sagittalis superior. Dia dapat makan dari posterior cerebral artery dan arteri cerebri anterior. Jadi dengan demikian para dokter itu tahu, oh yang kasih makan dari beberapa pembuluh darah. Memudahkan, ya dokter bisa membayangkan, oh lokasinya di sini, maka nanti kami akan operasi di situ. AVM juga bisa terjadi di permukaan kepala seperti ini. Ya, tentu bukan melibatkan karotis interna, tapi adalah karotis eksterna. Ya, ini cabang temporal. Ya, ini cabang osipital. Dia membentuk AVM di permukaan kepalanya. Selain AVM, ada kelainan pembuluh darah lain yang disebut aneurism. Aneurisma itu terjadi bila ada penyempitan-penyempitan sehingga dia ini kalau saya membayangkan atau kalian bisa membayangkan itu seperti balon diisi air. Nah, balon diisi air kan tipis dindingnya. Ketika tekanan darahnya naik, dia bisa pecah, ruptur. Nah, ketika ruptur di aneurisma ini, apa yang terjadi? Darah itu menggenang di ruang arachnoid. Makanya ketika ada SAH, subarachnoid hemorrhage atau perdarahan di arachnoid space, maka kita mencurigai bahwa itu terjadi perdarahan dari aneurisma yang pecah.
Ya, jadi ada balon seperti melendung seperti ini kemudian pecah. Ini keadaan emergency. Jadi radiografer ya jangan leha-leha, kalau ada seperti ini harus sigap. Ya, mendeteksi, oh ada perdarahan di ruang arachnoid, kemungkinan ruptur aneurisma. Maka apa yang dilakukan adalah dengan CT angiografi untuk mendeteksi. Ini pasien kita yang luar biasa ya, karena dia ada apa namanya, ini aneurisma yang kecil di situ. Tapi meskipun kecil, dia menimbulkan perdarahan yang lumayan besar ya. Dan ternyata ada 2 tempat, ini juga robek, di tadi itu robek. Ya, jadi ini ada tit ini yang pecah di sini. Oke, jadi ada di sini dan juga ada di depan. Ini ekom ya, di pembuluh darah anterior communicans. Yang di sini di daerah middle cerebral artery. Nah, kalau Anda melihat gambar ini, lihat ya, ini batok kepala. Di sini bagian frontal, di sini pembuluh darahnya. Dokter pasti senang melihat seperti ini. Gambarnya bagus, bisa membayangkan dengan enak. Dibanding dengan gambar yang seperti ini, ya sama gambarnya, tetapi kan yang nggak indah, nggak seneng, ya. Jadi sebisa mungkin kita buat gambar yang indah seperti ini, ya. Jadi ada pembuluh darah yang belendung ini kan, belendungnya di sini, ada belendungnya di sini. Jadi, nah ini dokter mengoperasi daerah pembuluh darahnya tadi itu di sini. Jadi ketika kita katakan, itu ada di sana loh ininya, apa namanya, kelainannya itu ada di situ. Dia identifikasi, oh ya benar ya. Jadi ini nanti dipasangi klip gitu, ya. Nah, ini juga sama. Pasien ini dikira tumor, gitu ya. Dikira tumor, kemudian mau dioperasi. Terus saya bilang, ya mbok dikerjakan pakai kontras toh, kita buat CT angiografinya supaya kita kelihatan bagus. Nah, ternyata setelah di CT angiografi ini lubangnya dan ini dinding yang tebal. Ya, CT scan kan bagus sekali menunjukkan ada dinding yang tebal, trombus yang luar biasa gedenya. Ini aneurisma yang tidak pecah, lokasi di karotis, ya kita identifikasi, kita tunjukkan ini loh lokasi dari aneurismanya. Pasien ini sudah dilakukan operasi dan hasilnya baik. Ini seorang gadis usia 24 tahun, pas sedang kerja jatuh ndelosor. Ya, ternyata dibawa ke UGD, dicek ada perdarahan. Nah, saya bilang, iki perdarahan enggak normal, orang muda kok masak perdarahan seperti ini. Akhirnya dibuat CT angiografi. Lihat di sini ada kelainan pembuluh darah di sini. Bandingkan dengan sebelah sini kan enggak ada. Ini ada seperti ini. Ini juga AVM di sini. Ini AVM yang pecah. Ya, oke. Ini saya tunjukkan, ini yang disebut 4D CT angiografi. Anda perhatikan baik-baik apa yang kita lihat di situ. Jadi ini adalah CT scan, ya CT angiografi dari waktu ke waktu, mulai oleh arterial phase di scan ya, oleh arterial phase sampai delay. Ini kelihatan karena ada venanya, ya. Kita bisa identifikasi kalau di daerah MCA, middle cerebral artery yang kiri, ini buntu, ini buntu. Ya, ini buntu. Nah, kalau ini loh, ini buntu di sini. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kan enak. Ini loh cuma 35 cc ininya. Apa? Jumlah kontrasnya. Pemeriksaannya juga cepat sekali. Jadi nggak 4 menit lah sekitar itu. Jadi sangat disenangi. Ya, kalau MRI ya 4 menit baru dapat satu sequence, ya kan?
Oke, sebagai kesimpulan, keberhasilan pemeriksaan CT angiografi itu, CT angiografi kepala ditentukan oleh teknik pemeriksaan. Kalau teknikmu nggak benar, itu dokter pusing, nggak bisa dapat diagnosis yang baik. Detektor, cara pemberian kontras, rekonstruksi citra, post processing itu sangat menentukan keberhasilan diagnosis dengan CT angiografi. Ya. Kelainan pembuluh darah yang bisa dideteksi dengan baik adalah adanya tadi stenosis, ya, stroke penyempitan, pelebaran, malformasi yang menyebabkan perdarahan di otak. Jadi saudara-saudara semuanya, saat ini CT angiografi itu sudah merupakan rutin, pekerjaan radiografer rutin. Oleh karena itu, saudara-saudara semuanya, tidak bisa tidak Anda harus belajar mengerjakannya. Ya, jadi kalau Anda PKL memang harus ini secara aktif mengikuti. Ya, tidak boleh mengerjakan tanpa bimbingan. Jadi awal itu Anda pelajari ilmunya, bagaimana cara mengerjakan dengan berbagai tadi multidetektor, ada yang 16, 64, mungkin ada yang 32 juga, ada yang 128, 512. Tolong kalau kalian pada saat PKL harus proaktif. Ya. Jadi pelajari dulu ilmunya, kemudian Anda harus aktif. Kalau misalnya di situ radiografernya sibuk sekali, kamu bantu, Mas, saya boleh enggak membantu post processing. Ya, karena post processing ini sangat diperlukan untuk beberapa posisi. Kamu harus belajar. Misalnya tadi kalau kita membuat bentar ya, saya ini kan terlebih dahulu. Misalnya tadi untuk posisi-posisi, ya kalau seperti ini yang rekonstruksi seperti ini, tentu ini membutuhkan yang teknik yang agak canggih. Tapi kalau yang rutin, yang ditampilkan untuk para dokter itu seperti ini seharusnya, ya. Seperti ini seharusnya, ya. Jadi Anda tampilkan mulai dari arkus aorta, ya. Jadi ditampilkan arkus aortanya, kemudian ini kamen karotis, bifurkase dan seterusnya. Ini harus ditampilkan di hasilnya, ya, rekonstruksi ini. Jangan cuma ya wes sudah selesai gitu, enggak boleh. Ya, karena CT angiografi itu post processingnya masuk bagian dari pekerjaan radiografer. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin tanggapi atau didiskusikan, silakan. Permisi, Prof. Silakan. Izin bertanya, Prof. Yap. Misalkan pasien dengan klinis aneurisma, kemudian kan tadi Prof bilang bahwa dinding dari aneurisma itu tipis. Nah, misalkan apabila kita masukin kontras dan pada saat kita masukin kontras itu aneurismanya pecah, apa yang kita lakukan, Prof? Ya, jadi kalau dia sudah pecah, ya biasanya kalau orang belum pecah itu masih sadar, paling pusing kepala, nyeri kepala, minum Paramex. Jarang orang yang tidak pecah datang ke dokter kecuali kalau orangnya itu care terhadap kesehatan karena nyeri kepala karena aneurisma itu seperti orang diduduk palu. Sakit, nyeri, bukan pusing, nyeri kepala, kayak diduduk palu. Nah, pada saat orang belum terjadi ruptur, diberi kontras ya enggak apa-apa, enggak akan terjadi ruptur. Ruptur itu pada umumnya karena tensi yang tinggi. Gitu. Nah, kalau sudah ruptur bagaimana dengan memberikan kontras? Tubuh itu punya mekanisme. Ya, jadi kalau sudah pecah itu biasanya ya enggak bolong terus dan enggak. Biasanya di situ tuh dia akan terjadi mekanisme
seperti kalau kamu luka itulah kan membuntu toh. Ya, sama seperti itu. Gitu. Kalau kamu tak tunjukkan gambar tadi itu kan digedein, dibesarkan. Aslinya itu 3 mili, 2 mili. Jadi kecil. Bisa bayangin ya, 2 mili seberapa. Jadi kecil banget gitu. Dan ada aneurisma itu yang ada trombusnya seperti tadi, biasanya dia nutup karena ada trombusnya. Ya, begitu, jauh usah takut, nggak apa-apa. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Ada lagi? Ini menarik sekali ya. Saya berharap kalian ada yang tertarik untuk menulis ini ya. Nanti kita mau keluarkan judul riset yang berbentuk project ya. Di antaranya mungkin nanti ada city angiography untuk analisisnya ya. Jadi saya rasa data sudah cukup banyak. Kami mengerjakan itu sudah beberapa tahun dan data setiap hari itu, hari ini saja City Perfusi ada 5. Kan Anda bisa dapat rekonstruksi yang tadi yang saya bilang 4D CT scan itu datamu cukup banyak. Kalau kamu mau membuat analisis dengan data-data itu sangat welcome. Ya, kami punya data lumayan banyak. Silakan, ada yang ingin didiskusikan? Tidak ada. Loh, kenapa? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? CT angiografi yang ada di head and neck memang leading ya, maksudnya eh, apa namanya? It- eh, pengembangan keilmuan CT angiografi itu yang di head and neck itu memang leading ya. Tapi saat ini Anda bisa mengerjakan CT angiografi pada abdomen, pada toraks ya. Dan rekonstruksi yang ada saat ini untuk post processingnya itu bagus-bagus sekali. Ya, Anda tadi lihat saya mengerjakan itu dengan teknik sinematik angiografi. Ya, jadi gambar-gambar rekonstruksinya itu sinematik. Jadi hasilnya tuh halus, bagus sekali. Ya, cuman memang seharusnya partnership antara kalian dengan ahli radiologi itu harus lebih baik ya. Saya berharap kalian lebih bisa mengerjakan itu. Sehingga apa ya? Memang job desk-nya itu job desk radiografer. Oke, tidak ada yang ingin didiskusikan lagi. Kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih saudara-saudara sudah berdiskusi dengan saya tentang kasus-kasus yang ada di city angiography. Mungkin nanti ada beberapa kasus yang saya tugaskan pada saudara untuk nanti saya buatkan rekonstruksinya, saya berikan kasusnya, nanti minta tolong kamu analisis secara tekniknya. Ya, aplikasi CT angiografi pada kelainan-kelainan pembuluh darah di otak. Ya, jadi nanti ada kasus stroke, ada kasus aneurisma, ada kasus AVM, kasus venous thrombosis. Nanti silakan dibuat papernya begitu, ya. Jadi berdasarkan kasus itu, dipersilakan Anda menyarankan, ya, apa namanya teknik-teknik kalau misalnya 16 slide seperti apa, 64 seperti apa dan seterusnya. Ya, jadi nanti akan ada clue-clue atau petunjuk-petunjuk yang Anda bisa kerjakan. Oke, terima kasih sudah gabung di kelas saya. Ya, saya nggak akan moto-moto, sudah terserah lah kalau kamu merasa bahwa kuliah ini berguna ya, kamu ikut ya. Oke. Ini siapa ketua kelasnya, Margi?
Iya, Bu. Prof. Ya, Yes, Prof. mana? Yet, Yet mana ada orangnya? Yet, lah, mana ini orangnya? Ya wes, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.